ini nih. Lah, Avolia invitation off tuh, lihat. Avo yang bener banyak kok. Ini ada WhatsApp masih di HP gua. Buset, jangan nonton 300, buset, sabar. Gua nyanyi aja ya. Tapi gitarnya cuma di gitar ini, guys. Ayo nyanyi bareng Mas. Ya. Gila, thank you Mas. Ini AC-nya dingin pasti ternyata. Sipit indah matamu, bekas luka di pelipis kirimu. Senyum indah bibirmu, salah tingkahmu yang sangat lucu. Asik. Kau bawa aku ke dunia yang belum pernah ku rasa sebelumnya. Hingga banyak hal baru di hidupku bersama dirimu. Kau wanita terindah. Avo masih live gak guys? Dia kalau masih live, masuk ke live-nya Avo terus bilang invitation-nya jangan di-offin dong. Kau wanita terindah yang menemani aku di perjalanan cinta. Kau sosok yang sempurna yang mengisi jiwaku. Vo, nih gue gak bisa join, Vo. Apa gue ya? Apa dari gue ya? Gimana sih caranya? Bener, gue udah bisa ini, tapi gue bisa join ke yang lain. Coba buka dikit Mas buat asap. Sekian lama aku menanti hadirnya seorang pujaan hati yang baik hatinya, indah parasnya dan lembut tutur katanya. Undang Avo duluan Kak. Tuh, gak bisa di gua tulisannya Avolia invitation off. Gimana nih? Yuk. Tak aku sangka dan tak kuduga kamu datang buatku jatuh cinta. Lirikan mata, senyuman menggoda, kau buatku tergila-gila. Lana udah Avo duluan. Hey, congrats for the song. Thank you. Iya nih. Gue invite Avo, tapi nggak bisa dipencet invitation off tulisannya. Ini yang nonton 400 orang Mas. Kamulah yang aku tunggu-tunggu, kamulah orang yang aku mau. Tiada yang lain selain kamu, kamu yang ada dalam hatiku. Kamulah yang aku tunggu-tunggu, kamulah orang yang aku mau. Tiada yang lain, hanya dirimu, hai sayangku. Gak bisa kenapa dah? Itu dia. Tuh, Avo sampai udah off kali ya, Vo. Lu sampai udah off ya, Vo? Ini.
Guys, bisanya guys. Avolia A. Lah kok di guys doang kok, nggak bisa nge-host. Halo? Halo? Kok Kak? lu ini? Itu lu gak kedengeran. Halo? Ntar dulu ah. Halo Po, masuk nggak Po? Lagunya Kak, nggak bisa. Kenapa ya? Kenapa lu malah jadi kecil gini gambar dari gua? Nih lu di sini nih. Gak bisa. Kenapa? Halo? 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 Gak bisa, Kak. Live-nya Kenapa nge-lag. ya? Live-nya nge-lag. Gak bisa, gak tahu kenapa. Tadi Invitation off. sama. Lu juga gitu tadi, invitation off. Kenapa ya kalau kayak gitu? Lu sempat ini nggak? Sempat nge-decline orang pas mau minta live bareng. Iya. Ya, mungkin gara-gara itu. Tadi di gua sih tulisannya sampai 22.50. Ya Allah. Ya Ya astagfirullah. udah coba ya. Ya udah, bentar. Ya. 250. Ya. Dah. Ya. Kenapa ya guys? Kalian ini nggak sih, ada yang tahu nggak sih? Nih kalau di gua accept co-host invitation after 22:50. 22:50. Mari rame-rame kita kumpul tapi nggak kebun. Bukan nyanyi tulu-tulu, mari kita nyanyi. Versi sekarang enggak nanti. Belum tahu nih. Ingat. Lupa dulu dong. Masa tiba-tiba ingat. Lupa aja belum, tiba-tiba ingat. Sabar sabar. Aku suruh sabar dulu ya. Kalian udah pada nonton single terbaru gue belum guys? Bertanya dengan nada lemah lembut. Kalian udah nonton musik video gue yang terbaru belum guys? Udah guys. Udah bang. Kalian gak mau ngasih tahu ini ya, itu apa sih itu namanya? Kalian gak mau ngasih tahu part mana yang part mana sih yang paling kalian suka guys? Gila komentarnya nih. Sudah tak halu lagi dan sudah tidak penasaran lagi sama lagu yang kutunggu-tunggu ini. Anjay, dengerin ya guys. Bang, spill baju lu. Ini baju gue biasa, ini baju kaos gue biasa. Gue beli kaos band, terus gue tambahin lengan panjang aja biar variatif. Vo, ini beneran gak bisa, Vo. Avo, sorry ya Avo, beneran ini di gua tulisannya invitation off juga. Makanya gua nggak tahu, padahal gua nggak ngapa-ngapain live ini. Sorry ya Avo, lu sampai begadang-begadang gini. Iya, bilang. Tapi beneran Vo, ini nggak bisa Vo. Tuh. Nggak bisa. Guys, ini nih bisa nih, Avo bisa nih. Bisa. Kecil. Gua kok nggak bisa? Matiin. Apa, Kak? Kok di gua nggak bisa? Hah? Kok tadi di gua nggak bisa mau invite lu? Lu kenapa diem aja, Vo? Sinyal lu, EG. Guys, di kalian macet nggak, Avo?
Ntar aku lihat coba ya. Tuh, sinyal lu. Udah enggak ya? Udah nggak apa? Udah enggak macet kan? Insya Allah. Oh, iya. Ini adu tap-tap katanya coba ya. Aduh, coba. Aduh tep-tep. Adu tap-tap layar coba katanya. Layar gue ya. Emang ini ya bisa adu tap-tap ya? Nih. Coba Cece ya, Kak. Kayaknya kakak yang menang sih, orang kakak banyak banget. Enggak. Ini apa sih? Tapi bacain komen. Kok bukan yang mau? Baca ininya kan beda. Kok lu bisa gitu-gitu? Kan Iya, banyakan siapa tuh atasnya tuh. Oh iya guys, jadi kita baru banget rilis lagu berdua ya, judulnya Tak Halu Lagi. Udah ada di YouTube Kak Maulana Ardiansyah, kasih tau Kak. Betul. Video klipnya udah tayang di channel YouTube Maulana Ardiansyah dan ini single pertamaku bareng Avolia yang aku tulis sendiri dan aku produce bareng tim TA Pro. Tapi nanti nggak akan berhenti di sini karena nanti akan ada single terbaru juga dari Avo yang judulnya belum boleh kita spill. Dan Iya. kita akan produksi di minggu-minggu depan ya, Avo ya. Kita mau video klip tanggal 7 loh besok. Yes. Betul. Kangen duet bareng Oci katanya. Lu pengen duet bareng Oci nggak? Ah? Lu pengen duet bareng Oci kah? Bertiga kali ya? Seru. Astagfirullah. Ya ampun. Tuh, gue mau mewakili ya, mendoakan aja yang terbaik ya. Tapi tolong jangan hujat saya, fansnya Maulana. Tuh ada lagi kan? Tolonglah netizen, tuh kata Kamai bener. Males Oci aja katanya gitu. mau dibacain. Kalau dari TikToknya Avo ada yang bilang, singing dong Dermara Biru, Dermaga biru. Oh iya. Itu katanya. Salam kenal Mas Lana, lu salam kenal. Ini Iya, Kam. tap-tapnya emang udah berhenti di 154 gini ya? Enggak, masih tetap ini berjalan waktunya nih. Ntar kamu Lana pasti menang. Gitu. Kalau misalkan ada yang tiba-tiba give pause, Avo yang menang. Contoh. Tapi Kak, kalau jujur ya, kalau misalkan jam segini tuh rakyat Avo dikit karena kan kebanyakan rakyat Avo kan bocil. Aja. Ah iya lagi. Kebetulan rakyat gua kan Kan kebanyakan mama FB. mama, kebanyakan gue lagi nyari Gen Z, jadi ya kayaknya bisa buat nemenin tidur gitu. Iya, makanya kalau live tuh biasanya abis maghrib atau jam 1 siang gitu. Orang-orang pada pulang sekolah tuh. Makan siang ya, orang makan siang ya. Pulang sekolah. Iya, kalau jam 1 juga makan siang. Ini gue nggak bisa ngeplay lagunya soalnya speaker gue nggak kesambung ke ini guys. Tapi intinya teman-teman, kita bisa rilis video klip terbaru. Teman-teman bisa langsung cek video klipnya di channel YouTube Maulana Ardiansyah dan terbuka banget buat ngasih tahu gua kayak apa sih bagian mana sih yang bikin kalian suka banget sama video klipnya. Ini kenapa? Coba style dong sambil style bareng lagunya. Gue baru bilang PC gue lagi nggak bisa ngeplay musik, Mas. Oh, Ini yaudah USB dah sama yang ini, yang dorongnya ini. Coba cari coba. Kan HP gue dipakai sama lu. Oh iya kan matiin. Ya dimatiin Dari sini aja Kak, listening. Dari sini listening, Ya Avo. bisa kah? Bisa. Canggih ya. Ah bisa. Sip. Bisa nggak? Udah dari kemalan aja. Nggak ada di sini, aku nggak bisa di sini. Allahu Akbar. Masukin Bluetoothnya. Itu udah aku nyalain. Terus cari Tenang, nih aku. YouTube-nya apa judulnya? YouTube. Taruh lagi. Coba apa coba? Jangan lupa pakai sound TikToknya ya guys ya. Nanti di Ramaikan. komen. Gak bisa di situ ya? Jadi ini. Video klipnya keren. Thank you. Thanks to Avo, dia juga actingnya keren banget. Kasih juga Maulana. Nih, video klipnya nih. Yang buat penasaran sama video klipnya langsung aja YouTube di channel YouTube-nya Maulana Ardiansyah. Sekian lama aku menanti Ini ya. hanya seorang pujaan Kasih Nanda. yang baik hatinya, indah parasnya dan lembut tutur katanya.
Makasih, Ceng. Jangan lupa komen ya semuanya ya di situ. Kamu datang buatku jatuh cinta, lirikan mata, senyuman menggoda, kau buatku tergila-gila. Kamulah yang aku tunggu-tunggu, kamulah orang yang aku mau, tiada yang lain selain kamu. Kamu yang ada dalam hatiku, kamu yang Lagi. Gimana lagi? kamulah orang yang aku mau, tiada yang lain hanya dirimu, hai sayangku. Tuh, coba sekarang nyanyi langsung, Kak. Apa? Nyanyi langsung, coba. Sekarang aku tak halu lagi untuk dapatkan seorang kekasih. Semoga selalu begitu. Kamulah yang aku tunggu-tunggu, kamulah orang yang aku mau, tiada yang lain selain kamu. Kamu yang ada dalam hatiku, kamulah yang aku tunggu-tunggu, kamulah orang yang aku mau, tiada yang lain hanya dirimu, hai sayang. Weh, coba kamu Ana, aku mau nyanyi bareng sama kamu Ana lagu Halu. Baik. Saat pertama berjumpa, aku sudah punya rasa ingin memiliki dan mendapatkan hatimu. Begitu anggun sikapmu, indah paras wajahmu, membuat diriku jatuh cinta kepadamu. Jika ditakdirkan dia untukku, akan ku jaga seumur hidupku. Jika memang dia bukan jodohku, oh Tuhan hapus dia dari ingatanku. Yeay. Gimana sih katanya nyanyi bareng malah ye doang. Iya. Bingung nggak ini? Lagi mau ini masang ini. Tolong ya jangan nanyain iya, jangan nanyain itu terus ya. Apa? Ada efek kayak gitu ya? Itu dapat duit, Kak. Hah? Ayo, Maulana cukur rambut katanya gitu di sini. Astagfirullah. Enggak guys, gue Semua tuh kan. Aku Aku juga lagi sambil ngebaca TikToknya si Maulana nih. Ini komennya kenapa asmara semua ya? guys, kita doain bareng-bareng karena Avo sebentar lagi mau menikah. Iya. Oktober. Dan mudah-mudahan nanti acaranya lancar. Amin. Dan teman-teman semuanya juga harus tahu ini gue sama Avo itu duet, bukan cari jodoh. Betul. Jadi Jangan dihujat saya. ya jangan dihujat Avo. Lagian kayak ngapain sih ngehujat-hujat orang gitu. Tuh kan, ngawur nih netizen, dia benar. Date to Ngawur. Singapore please. Aku ke Singapura tanggal 9 sampai 11. Wih. Apaan Agustus? Turuan di sana. Iya. Oh. Siapa yang mau menikah, Maul? Avo dan calon suaminya. Iya.
Tenang Avo, anak-anak TL mah baik-baik kok. Tuh, TL tuh teman Lana Avo ya, kamu harus tahu ya. Oh, teman Lana. Berarti nama fans base-nya ya? Yes, fanbase buat teman ada Lana. grup gak sih Kak? Ada grup gak sih? Gua pernah bikin grup di Telegram, tapi terus belum jalan lagi. Tapi sejauh ini gue bikin WA. WhatsApp channel doang ada. Oh, top channel. Oh. Untuk teman Lana tungguin ya, gua kayaknya harus hire orang lagi buat megang grup. So, sabar. Iya. Nah ini kita mau bahas video klipnya, Vo. Part kesukaan lu, favorit lu tuh part mana, Vo? Oke. Part yang paling aku suka ya aku dikibas rambut. Di situ bajunya bagus. Yang begini-begini ya. Iya, terus sama yang piknik sih seru. Ah iya, gue paling suka yang piknik sih. Seru. Karena menurut gue itu kayak sesuatu yang fresh aja. Terus kayak sebenarnya kalau dari gue karena ini yang nulis ceritanya juga Didoy. Itu lagu video klip Tak Halu Lagi sama Halu itu sebenarnya kayak agak beriringan gitu loh. Kayak hampir samalah kurang lebihnya dengan ada sedikit unsur komedinya, terus dari musiknya juga agak jauh beda banget. Dan tapi part yang membuat gua ngerasa ini beda banget tuh part pas itu sih, pas piknik. Iya, kenapa tuh Kak? Itu pas piknik tuh gua ngerasanya fresh aja. Terus kayak padahal gua nggak pernah piknik selama hidup gua ya. Gua tuh nggak pernah piknik. Oh, gak pernah piknik. Sama si itu Oci gak pernah piknik. Kok lu ada soundboardnya sih? Iya kan pakai soundcard. Gimana sih? Kok lu prepare banget ya? Nih, Lu harus ajarin gua sih, Vo. Iya, lu harus ajarin gua. Itu beli di mana, lu harus kasih tahu gua. masa sih? Berarti kalau live gimana kalau live TikTok? Gua kalau live gini aja. Oh, ini mah murah sih. Tapi seru Ya, aja Kak. tapi Ini gua harus ada tahu, mic-nya. gua harus kasih tahu Jadi gua suara sih. kayak gini. Emang gak kedengeran suara kayak gini? Kedengeran, tapi maksud gua kok bisa gitu. Gua nggak paham. Gua lu tanya deh fans gua. Gitu gua live TikTok aja kayak sebulan bisa sekali doang. Nih Kak, ini kan ketawa. Kalau ini Kenapa sih ada gitu-gitu sih? apa? Kenapa sih ada gitu-gitu? Seru aja. Ini ada efeknya, terus dikecilin monitornya. Coba ntar dikasih tahu deh linknya. Masalahnya paling ngobrol sama nyanyi doang. Iya, gue tuh kalau live suka gitu, tapi jarang yang Kamu Lana ada gitu-gitunya. nge-like. Jadi Nge-like, kayaknya teh udah aja ya. Duh, nge-like lagi. Siapa yang nge-like ini? Guys, yang nge-like gue atau siapa? Ini yang berdoa-berdoa satukan kembali, terserah ya. Gue mau aminin gue. Kamu Sebelah. Lana nge-like banget ya? Bukan aku. Kamu. Oh, ini kamu Lana yang like. Hah? Kok jadi gua, Vo? Iya makanya. Ya udah, kamu Lana. Nanti kalau misalkan kapan-kapan mau live lagi, tolong ya siang. Siap, nanti kita coba live siang. Tunggu bocil ke apa sekolah. Iya, boleh kita nanti live siang. Tapi gua perlu tahu itu alat itu tadi apa Ya, namanya. ntar kasih link. Lu harus. Udah ketawa bajuri, gua nggak tahu ya. Iya. Tapi gua kayaknya butuh itu karena kayaknya seru pakai Iya. begitu. Oh, kirain emang kamu Lana suka nge-live dan suka pakai soundcard kayak gini. Enggak, gue tuh jarang banget live di TikTok. Biasanya gue live di Instagram. Dan itu juga udah mulai jarang live karena gue nantilah. Makanya Coba dong, kapan-kapan kita ini live lagi awal bareng di bulan ya. Instagram ya. Awal bulan tuh orang-orang lagi gencar top up nggak sih? Top up koin TikTok ya sih? Masa sih? Nggak ngerti. Ya astagfirullah. Nggak ngerti. Aku tuh ngertinya ini.
Makanya pada gift kan. Iya, maksudnya ini tuh awal bulan. Biasanya awal bulan itu kan orang pada gajian. Nah, biasanya orang pada rajin top up koin. Nah, habis top up koin TikTok itu biasanya jadi rajin nyawer. Biasanya pada rajin nyawer gitu. Oh, Ya, gitu. nanti mumpung awal bulan gue kayaknya bakalan sering live di ini biar Iya dong. Ayo tuh, Nanti baik. dikasih tahu ya linknya ya, langsung dikirim ya linknya. oke. Thank you. Lu mau Siap. tidur ya? Lu mau tidur ya? Iya ngantuk. Fun fact guys, Avo itu jam 10. Tidurnya cepet. Iya kayak kemarin waktu syuting aja, ini kita bahas syuting lagi. Waktu syuting aja Avo kayak jam 11 atau jam 10 sampai jam ya sampai jam segitu, jam 10 sampai jam 11-an tuh dia udah ngantuk banget gitu, kayak udah kayak ini udah beres belum? Banget. Kayak ini udah beres belum ya? Karena dia matanya kayak berat banget itu, sedangkan gua jam setengah satu gua masih ekstra banget, gua masih joget-joget sana sini masih teriak-teriak kayak. Tapi itu mudah-mudahan bikin Avo lebih semangat lagi lah waktu syuting gitu, waktu gua teriak-teriak kayak ayo semangat. Kayaknya bikin semua orang semangat sih. Iya. Itu apa namanya? Nanti teman-teman juga harus cek juga behind the scene-nya, kayaknya behind the scene-nya itu akan panjang banget Panjang karena banget itu 2 ya. hari. Kayaknya Ngeditnya puyeng. Itu belakang siapa kak? belakang mana ini? Mr. Sorihin. Oh, Itu kru kita waktu syuting kemarin, lu lupa ya? ingat-ingat yang itu kan yang Iya. basic katanya. Yes. Oke siap. Ya udah makasih ya Kak Moana. Sama-sama Avo. Nanti kapan-kapan live di IG ya, cobain ya. Siap. Berdua. Selamat Oke. istirahat Avo. Dadah. Bye. Dadah semuanya. Bye. 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 Gimana cara mencet ada ketawanya gitu? Candu banget cara ngomongnya Maul. Invite Bapra to join live as a guest. Orang mau. Di TikTok ada sound effect bang, manual aja lah ketawanya. Iya kayaknya kayak seru gitu. Kenapa sih tiba-tiba jadi ada soundboard gitu, kayak gua kan jadi kaget. Ini ada Bang Jamal ya, Bang Jamal thank you bang koin-koinnya. Ini pas banget, ini awal bulan kayaknya biasanya awal bulan itu orang lagi gencar-gencarnya impulsif, orang lagi gencar-gencarnya sisi konsumtifnya tuh nyala gitu, menyala dompetku gitu. Biasanya awal bulan tuh orang-orang juga ada yang gencar top up koin TikTok gitu. Biasanya, tapi nggak tahu kalau di malam ini ya, gue nggak tahu kalau malam ini. Kalau biasanya sih gitu ada gitu. Aku selalu royal sama orang yang aku suka. Thank you. Ibarat galau lagi dapet doi yang di-crushin gak sih? Jadi lagi excited ya. Betul. Piknik kui. Besok piknik sambil dengerin Tahalu lagi, keren tuh. Sering-sering aja live di TikTok biar dapat koinnya, Ted. Itu dia. Lana Maria, hello Maria. Kalau sudah suka tidak dikira awal bulan atau ujung bulannya, Lana. Kalau tidak dikira awal bulannya atau ujung bulannya berarti memang banyak uangnya. By the way, kenapa kak keluar dari Launis Band kak? Launis Band itu gue nggak keluar, sebenarnya gue nggak keluar dari Launis Band. Kita ngebahas sejarah ya, ini pasti akan panjang banget. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sejawat semuanya. Berikut ini adalah info yang cukup menarik untuk kita bahas terkait kemana Launis pergi. Jadi sebenarnya Launis itu pada waktu itu gue bukan pergi, gue bukan keluar atau apa, tapi gue menjalani solo karir dan Launis itu ada di titik vakum gitu. POV Ustadz Maulana. Iya, jadi waktu itu karena kita di Launis itu kita sempat ada perbedaan pandangan, perbedaan visi misi antara aku sama Mas Anggir sama yang lain. That's why kenapa akhirnya Launis vakum dan gue memilih untuk solo karir gitu. Kayak mau jadi jamaahnya. Hey netizen, tolong jangan tanya-tanya ini. Ya betul, thank you teman-teman yang sudah support untuk netizen, jangan tanya-tanya itu. Ayolah, tolonglah move on guys. Gue aja udah move on, masa kalian nggak bisa sih? Ayo bisa dong. Yuk bisa yuk. Apa kabar Mas Lana? Alhamdulillah kabar baik, alhamdulillah baik banget. Suka banget karena lagu Andai Tak Berpisah. Gue sebenarnya pengen dengerin musik guys, tapi soundcard gue di mana sih Mas tadi?
Beta sih mas. Tapi gue kalau di iniin dari jeblak gitu. Enggak jeblak mas. Tapi susah mas, tar aja deh. Itu sampai harus dicolokin ke belakang soalnya. Masa? Iya, susah mas. Latah pakai SC. SC itu apa? Cendol. Cendol? Bukan dong. Bos apa sampean masih keluarga Mbah Goan? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Ibuku pernah bilang ada nyebut nama Mbah Goan. Mbah Goan tuh di mana? Sebut dulu Mbah Goan ininya di mana tinggalnya. Kayaknya iya deh. Bukan ku ingin memastikan. Nah ya guys, gue juga mau ngucapin terima kasih banget guys karena Satu Rasa Cinta tiba-tiba 1 juta views. Kayak gue nggak menyangka tiba-tiba Satu Rasa Cinta 1 juta views, kayak wow gitu. Mengagetkan sekali, padahal trending enggak. Gue kayak rilis aja gitu karena gue suka Satu Rasa Cinta, jadi gue bikin akustik terus tiba-tiba 1 juta views. Kan gue yang ngeliatnya kayak, hah emang iya, alhamdulillah ya Allah gitu. Gue kira kalau mau ke 1 juta views tuh harus ini loh, gue kira harus trending dulu gitu. Ternyata nggak perlu trending juga bisa 1 juta views ya guys. Thank you ya. Mudah-mudahan kalian suka lah. Dan mudah-mudahan kalian juga suka single terbaru gue sama Avolia yang judulnya Tak Halu Lagi. Masa lalu satu kenangan yang tak dapat dilupakan tapi hidup tak pasti diteruskan. Betul. Nah pinter, alhamdulillah. Jangan shock kayak denger sound ketawa dari sound card Kak Avo. Oh enggak, tapi gue sering nonton youtuber yang live stream juga terus pada pakai soundboard itu. Makanya ketika dipakai di TikTok gue kaget lah. Emang di TikTok bisa juga ya gitu maksudnya. Kayak salam dari Malaysia. Halo Malaysia. So Malaysia ya, gue belum ada jadwal Malaysia sih, tapi gue pengen jalan-jalan ke Malaysia sebenarnya. Yang ada paling dekat itu berarti salam dari Bengkulu bos, ini saudara dari Mbah Goan. Oh iya, Bengkulu aku ada banyak saudara, ada dari di Muko Penarik. Lana gimana ya supaya bisa move on juga? Iya. Gimana ya? Tapi gue lagi seneng banget. Maksudnya seneng gue udah rilis single baru, terus Satu Rasa Cinta juga 1 juta views, kayak wow. Padahal gue rilis Satu Rasa Cinta, ya gue masa ngomong lagi ya. Udah kayak ya udah rilis aja gitu. Gue suka lagunya. Terus kalian dengerin Satu Rasa Cinta yang versi akustik tuh gimana sih? Sesekali dolan ke Penarik mumpung belum rapi. Insya Allah. Kemarin aku dapat rekomendasi dari Kak Mei, kayaknya lagu Cinta Dalam Doa diakustikin tuh enak, tapi gue belum tahu ya izinnya nanti gimana, karena kalau izinnya kurang worth it juga kayaknya agak susah dibawain gitu. Berakhirlah sudah cerita kita setelah sekian lama bersama. Kau hadirkan dia dalam cerita yang hanya menyisakan luka. Kalian mending Cinta Dalam Doa atau ini guys, gue pengen akustikan lagi guys, atau ini kenapa ya kita gue ya ini astagfirullah. Enggak, gitar gue kayak gitarnya itu guys, senarnya kayak nyangkut gitu.
Gitarnya lelah mas. Ini masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal gawang. Masih segar diingatan kenangan kita bersama. Kau sayat kembali di atas derita lama. Biarlah ku jalani lara, biarlah semoga kau mengerti. Tak pernah ku restui pemergian dirimu. Sungguh menyayat hati. Gak jelas guys gitar ini. Besok Pade kesini gue mau nanyain deh. Gue mau nanya ini gitar gue kenapa gini Pade. Mas ke Madiun dong. Terminal Madiun Ngawi. Ih kasarnya. Thank you mas. Jadi nggak panas nih. Jalan-jalan ke Bandung dong Mas Lana. Asik. Apa nih? Gak itu komentarnya gitu. Jadi inget dulu tiap tengah malam pasti live. Iya lagi. Padi mau ke Jakarta ya mas ya. Aku tanggal 5 ada off air di Jakarta di Pondok Indah. Tapi ini private karena Abah Ijay dari Binuang datang ke Jakarta buat syukuran rumah. That's why nanti tanggal 5 itu ada manggung di Pondok Indah. Dan alhamdulillah bareng La Villa, bareng teman-teman band. That's why ya alhamdulillah adalah ketemu lagi, silaturahmi lagi, kumpul lagi. Ditunggu tanggal 10 di Singapore Expo kak. Yoi tanggal 10 see you. Siap tanggal 10 di Singapore Expo. Ramaikan ya guys ya. Kita nyanyi Halu. Nanti ini gue share playlistnya. Setlistnya nanti akan ada Tiara, Dermaga Biru, Tas Sedalam Ini, Satu Rasa Cinta, Halu. Terus satunya tuh kalau nggak salah, bentar deh. Oh ini Sia-sia Mengharap Cintamu, Tiara, Dermaga Biru, Satu Rasa Cinta, Halu, Tas Sedalam Ini. 6 lagu tuh. Gas. Lagu baru nggak dibawa ini? Lagu baru nggak dibawa? Belum lagu baru belum. Gak kerasa mau 1 tahun gak ketemu Maulana. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi ya sesegera mungkin ya. Please can you sing Dermaga Biru Idol tonight or when? Bahaya ada Bang Ludi. Serius ada Bang Ludi. Ayo mabar ML. Lah masih main bang. Pengen ketemu langsung sama Mas Lana. Mudah-mudahan bisa ketemu langsung ya. Konser di Banyuwangi lagi kapan? Belum tahu. Gas lah. Boleh nanti ini. Info. Gue lagi mengurangi Mobile Legends nih. Mohon maaf nih. Onyx kalah nih tadi nih. Udah kalah Onyx, besok perebutan juara 3.
Gue lagi sedih. See you Singapore kak. See you Singapore. Let's go. Kak Izzat pengen ke Malaysia ngajak anim, gak tahu bisa apa enggak anim. Oh, kapan tuh? Alhamdulillah masalahnya udah bisa manggung di Singapura. Ya gini-gini aja lah. Alhamdulillah. Keburu brojol ini belum sampean ketemu Embung. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kapan Banyuwangi masih ganteng? Gak tahu deh. Mas, Ya. di bawah tuh ada air nih mas. Ya. Mau. Air minum. Kalon? Air putih biasa aja mas kalau ada, tapi Dingin nggak? dingin enak sih kalau Kopi nggak, ada. kopi? Ada kah? Ada. Ush. Aduh, sakit Gue lagi sakit leher guys. Nengok gini nih sakit nih. Tuh. Salah bantal kali ya? Buset. Bantal selain baik. Tuh liputan bawah dagu mulai kelihatan lagi. Alhamdulillah. Gue senang. Sebenarnya karena gue dari dulu mungkin pipinya tembem ya, makanya ya kayak gue kadang mewajarkan ada ini berarti gue lagi gemuk nih gitu. Gue kayak ibu gue, soalnya ibu gue sininya gede. Perlu dikretek-kretek lagi tuh. Takut guys, waktu itu gue diakupuntur kan, yang ditusuk-tusuk itu kayak sakit. Berapa kilogram mas berat badan kamu? Belum nimbang lagi nih. Kapan mas nikah? Kapan ya? Gue lagi mau bikin rumah dulu guys di Lampung, tapi gue tadinya pengen beli rumah di sini, tapi kayaknya sangat-sangat tinggi ya harga rumah di Jakarta ini. Terus ada pun kayak deket-deket ke arah Jonggol sana, dan itu udah jauh banget dari kantor gue. Makanya akhirnya gue mikir kayak ya makanya gue mikir ya udah bikin di Lampung aja deh gitu. Kangen banget sebulan gak ketemu. Iya kah? Misalnya sekarang di Jakarta mana? Aku di Cibubur. Ya harga rumah di sini kayak overpriced banget menurut gua ya, nggak tahu menurut orang lain. Kayak di rata-rata yang dapat 3 kamar atau 2 kamar itu ada di atas 1 M gitu. Jadi gua kayak kalaupun bisa ya bisa, tapi kayak gua mungkin bingung makan apa nih besok gitu. Jadi gua akhirnya memutuskan setelah gua ngobrol sama bapak ibu gua kayaknya bikin rumah di Lampung. Dan mudah-mudahan doain ya guys, semoga dalam waktu dekat lah gue bisa bikin rumah. Ini juga shout out, thank you buat Believe dan TA Pro, Masya Allah. That's why gue lanjut lagi sama TA Pro. Guys, gak kelihatan kan ya gue lagi ngapain? Bener dong mas, saya ngagetin gitu mas. Ngopi. Minum air dingin. Kapan ke Banjarbaru lagi bang? Tanggal 14 gua ada di lapangan Seda ya, lapangan Seda Kalimantan Selatan ya. Pokoknya di halaman Seda Kalimantan Selatan, gua nanti ikut hadir di acara Puncak Hari Jadi Kalimantan Selatan yang ke-75 tahun. Itu kayaknya terbuka untuk umum tuh. Jadi teman-temannya di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru atau di Banjarmasin atau di Pinuang sekalipun, boleh datanglah kita nyanyi bareng-bareng. NG is not a good place for what? Bisnis trading aja yuk Bang Ardiansyah. Aduh, kurang paham gua. Karena aku ngikutin dari 2016. Thank you. Siapa mau masak aku ditemani dengan lagu dari Maulana Salam dari Mama Bogor kak. Waalaikumsalam. Gue juga kayaknya lagi 50-50 nih. Tanggal 17 Agustus tuh gue jadi atau enggak. Lagi Sampurna bukan Surya kan. Nah ya bener. Ini info juga buat kayaknya Ica lebih deket dari dekat kandangan deh. Pokoknya tanggal 14 Agustus gue di Kalimantan Selatan
Itu acara puncak hari jadi 75 tahun Kalimantan Selatan. Itu di lapangan Setda. Terus tanggal 24 Agustus ini juga insya Allah itu aku ada di kandangan Kalimantan Selatan juga ya kandangannya. Di sana lah. Nah, itu juga nanti kayaknya terbuka untuk umum. Alhamdulillah. Terus nanti juga kalau di Lampung gue nggak tahu ya, itu kayaknya akhir Agustus sekitar 31 Agustus atau tanggal berapa gitu. Itu acara salah satu supermarket. Situ gimana kabarnya? Ingat banget dulu selalu sama Bang Dido juga. Alhamdulillah sekarang seger-seger teman-teman gua. Tolong teriakan idola Hashirama Senju. Bang, salam dari Pringsewu Lampung. Halo, good night Bang, pamit dulu udah ngantuk ini. Selamat tidur Kak Ayu. Selamat istirahat. Kapan nikah sama? Hah? Gimana sih pertanyaannya? Kandangan cuma 1 jaman kayaknya dari rumah Ica tanggal 24 ya, dia 14 sama 24. Terus ini 17 Agustus gue nggak tahu nih jadi apa enggak, katanya ada info di Bogor tapi belum deal-dealan mungkin. Alhamdulillah guys, Agustus agak mending, alhamdulillah bisa buat kebutuhan kita ya. Nanti mudah-mudahan gue bisa pamit dulu Kak, mau tidur, good night, see you, jumpa di Singapura, thank you. Mudah-mudahan gue bisa berbagi juga lah sama teman-teman semua. Jangan ngomongin ini nanti dia marah. Ya betul, setuju. Ada job di Bogor Kak. Ya belum tahu nih, nanti diinfoin ya kalau 17-an itu jadi. Lu ngopi juga Mas? Ini di sini ada teman gue lagi ngerokok tapi namanya Muhammad Sorihin. Namanya kayak bapak gue namanya Solihin bro. Terus dia namanya Sorihin. Jangan lupa di follow ya guys IG-nya, barangkali beliau mau jadi selebgram. Amin. Masol tuh ada yang komen beng namanya Masol. Gak tahu. Tiap hari dengerin musiknya bikin candu. Thank you. Yeah, mau kemana wae aduh abi teh di dia wae teh ke kemana-mana abi teh lain orang sibuk abi teh. Bapakku juga Solihin, salam dari Pringsewu. Kok sama-sama dari Pringsewu gini? Apa kita satu bapak? Enggak kan? Mas Yulita lagi kurang sehat, semoga cepat sehat. Amin ya Allah Yulita, cepat sembuh Yulita. Jangan. Nadanya gimana? Bang Rihina lo ingat aku. Tuh, ingat gak Mas? Namanya Eliza 799. Gue sebenarnya pengen teman-teman gue juga bisa jadi ramai di sosmednya, tapi gue sendiri aja masih belum rame-rame amat. Tapi doain gue ya Mas, dan nextnya gue bisa melambung tinggi biar gue bisa gendong teman-teman gue semua, bisa gue ajakin teman-teman gue semua. Oke. Sometimes itu di luar keluarga kalau kita bisa ngajakin teman-teman kita ini di luar keluarga ya, itu rasanya kayak seneng gitu, seneng bisa ngajak teman-teman, bisa mentasin teman-teman juga gitu. Di kuliah Fitulas Ben loh sopo gi gue itu punya target yang pertama, kalau gue bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih melambung lagi, bisa lebih melebarkan sayap lagi. Gue kayak punya target untuk menyenangkan selain keluarga gue, teman-teman gue, pokoknya teman-teman yang ada di sekitar gue, dan juga para fans. Karena gue selama ini gue belum bisa activation buat jumpa fans gitu, kayak meet and greet atau apa gitu. PK itu apa? PK. Ya pengen sun pipi mulu. Mas aku mau cerita apa nih? Assalamualaikum. PK. Oh PK apa weh? Kok pengen PK?
Assalamualaikum Bang Maulana, saya dari Malaysia. Halo Malaysia. How are you Malaysia? PK tuh main sama orang. Alisa di mana Bang? Alisa di Malaysia. Iya minimal setahun sekali meet and greet Mas. Iya tapi kayak kemarin kan kalian udah pada ngisi data diri ya buat apa namanya, buat ini loh, buat apa sih itu namanya, buat merchandise, buat yang pada apa namanya pre-save. Nah itu sebenarnya data diri itu juga mau kita kumpulin kayak ini yang paling banyak di daerah mana nih gitu. Jadi nanti bisa langsung di eksekusi meet and greet mau di mana gitu. Malaysia sihat Mas, dari saya Malaysia. Halo Malaysia. Apa gue basking lagi ya? Basking di Kuala Lumpur masih rame gak sih guys? Lagu lu asik Bang, asli. Thank you Opik Star. Kuy Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam dari Palembang, Kota Pempek. Absen Kang. Halo Ervan and Farida. Diki Bali. Salam dari Tapin Bang. Halo Tapin. Tapin tuh ini Binuang tuh kecamatan ya. Binuang kecamatan ya, kabupatennya Tapin ya. Jangan di Kuala Lumpur, di Johor bisa. Iya kah? Maulana pergi Malaysia lah. Iya lagi mikir kayak gimana kalau kita basking di Malaysia dan kita bawa full set Skarege bersama Pak D dan band yang ada di YouTube. Kayak kita itu perlu izin gak ya kira-kira ya, kayak kita gelar di sana untuk basking, like everyone can come, can watch, can see us play music. Bisa nggak ya di ini? Tapi aku di Sarawak. Aish. Ayo Mas Lana di Johor aja boleh. Iya kah? Iya gue kayak kepikiran gitu loh. Karena ini tapi just info teman-teman, kenapa teman-teman sekarang jarang dapat rilisan Skarege, karena memang rilisan Skarege lagi di stop dulu karena gue dan TA Pro lagi mencari jalan tengah untuk gimana caranya gue bisa dikenal sebagai penyanyi Melayu dulu nih. Karena selama ini kan orang-orang lihat gue sebagai penyanyi cover. That's why gue lagi berusaha untuk gimana caranya semakin luas lah, orang-orang semakin luas dan tahu bahwasanya gue penyanyi Melayu dan gue punya lagu-lagu sendiri. Itu lagi diusahain itu dulu. That's why gue lagi sering memberikan konsep baru dan lagu-lagu baru. Tapi di luar itu konsep Skarege itu masih ditampung, masih kita benahi lagi apa yang kira-kira butuh kita siapkan buat kedepannya nanti dan buat penyegaran untuk teman-teman semuanya gitu. Oke, pasti nanti akan ada saatnya teman-teman kangen nih Skarege nih kan nih kayak, tapi belum saatnya, sabar ya. Seger ya yang gonang. Lana pengen beli baju gambar Lana di mana ya? Bisa langsung ke WhatsApp Maulana Merch, Maulana Merchandise. Ada di situ. Ada nomor WhatsAppnya Abi. Awas dar kelihatan itu aman. Kalau ini baju Nirvana ya. My favorite band. One of my favorite band. Gue ngefans banget sama Nirvana. Tapi selain Nirvana juga gue ngefans sama banyak lain. Ini Fitlas Band tinta sampai pulsa lur. Hah? Tinta sampai pulsa? Mas suka dimsum nggak? Suka. Lagu entah kapan rilis belum tahu nih. Tahu nggak pas Mama saya di rumah Sheila di Bekasi itu mamaku lihat terus bilang ke aku tapi aku nggak percaya. Iya kah? Kenapa kamunya nggak lihat juga? Bukan Kuta Sudi akustik. Kalau bukan Kuta Sudi itu lagu Malaysia. Kak Mei pasti lagu Malaysia itu agak susah kita bridging izinnya. Paling yang bisa tuh kayak Benciku Sangka Sayang, and then Salahmu Sendiri, Obati Rinduku, gitu masih bisa tuh. Tapi nantilah ya, kita pikirin dulu. Perkenalkan dulu lagu sendiri. Iya sih, makanya niatnya ke situ nih tahun-tahun ini. Emang sering ke Bekasi ta Mas? Enggak, jarang. Ke Bekasi itu, aku ngomong di Bekasi itu sama dulu 3 kali doang kayaknya. Aku gak percaya sama musisi tapi aku datang kok. Oh iya kah? Request aku tampung dulu semoga bisa hehe. Amin.
Apa kabar Ocha? Teh Ocha. Rosa ya maksudnya. Kalau Teh Ocha aku nggak tahu sih, aku belum pernah ketemu. Kayaknya terakhir aku lihat beliau duet sama Ariel sih. Rosa itu Rosa. Iya, itu komentarnya gitu soalnya apa kabar Teh Ocha katanya. Setahu aku itu pacar kamu. Enggak. Bukan. Masih ada nggak? Habis. Oh. Buat. Bidadari Hati versi akustik kemarin lumayan rame. Iya, Bidadari Hati itu udah lama versi akustiknya kan. Yang kemarin kan versi musik video full music. Satu Rasa Cinta sih ini ya guys. For your information nih, lagu Satu Rasa Cinta versi akustik itu masuk ke hashtag 199 song di Palembang. So thank you so much teman-teman Palembang. Thank you so much udah dengerin Satu Rasa Cinta. Kayak ini tuh video Satu Rasa Cinta ini mengagetkan buat gua karena tiba-tiba aja gitu. Very good, very well. Kalau gue duet sama Cut Rani, kalian udah setuju gak sih guys? Ada penyanyi Cut Rani, kalian tahu kan pasti. Cintaku denganmu. Lu mode wolf cut ganteng maksimal bang. Iya kah? Apakah ini saatnya gue wolf cut? Tahu. Pernah nyanyi di Jakarta Timur nggak mas? Di Jakarta Timur mana nih ya? Belum, kayaknya di Jakarta tuh aku jarang nyanyi. Rambutnya nggak mau diwarnain lagi mas? Belum. Aku lihat kamu dari kecil loh, thank you. Si bungsu. Sakit, jangan tanggung-tanggung. Kau buatku sakit. Pamit dulu ya mas, mau charge HP dulu ya. Thank you. Dulu tuh warnanya putih atau apa sih? Lupa. Pernah putih, pernah biru, abu-abu. Info kalau nyanyi Jabodetabek mau lihat sambil pakai baju Maulana. Siap, nanti diinfokan ya. Ditunggu mode wolf cut-nya bang. Gue nggak kayak preman kan ya kalau gue wolf cut ya. Tapi gue emang pengen wolf cut sih. Gas mas sama Cut Rani. Insya Allah ya, gue lagi pengen nge-reach Cut Rani sama Bunda Fauzana kalau bisa, mudah-mudahan. Doain lah ya. Mas Saryadi kapan? Saryadi juga belum terfikirkan karena dia belum di Jakarta kayaknya. Pulau Gebang mas, kalau ada pengen lihat. Siap. Mas di situ ada siapa aja? Ada teman-teman gua. Om Maulana kulo fan banget sama lagu-lagu ini. Matur suwun, terima kasih. Ih, dia tak nampak komen kita ke? Nampak nih Farhana. Semoga sama Bunda Fauzana jadi mas, sudah lama ke pending. Yes, sudah lama banget ke pending. Lagu halus sekali. Halus sekali. Komen kita pun kena skip, sedih. Tak kena skip lah. Memang tak terbaca, maafkan aku lah. Tuh pipi boleh dicubit gak sih? Boleh. Halo, ya siapa tadi? Jujur bang, kau dekati cuma mau manasin.
Ini teori apa lagi, Cok? Capek gua, Cok. Tadi aku nanya tuh, boleh cover Semata Karenamu? Boleh, kalau nanti cocok ya. Semata Karenamu tuh lagunya gimana sih? Malam bantu aku untuk luluhkan dia, bintang bantu aku untuk terangkan dia dari rasa cemburu, dari rasa curiga. Karena hati ini kusimpan hanya untukmu, kenangkan dirimu. Kau terlalu jauh, sebenarnya aku tak seburuk itu. Semua perjuanganku di belakang dirimu, semata karena aku. Gimana sih nadanya? Orang tidak dengar ya kalau tidak boleh. Iya, biarin. Kung fans sama Mas Lana, pas hamil sampai suami tak suruh gondrongin rambut. Wes. Mas, aku tetap halu hidup denganmu. Masya Allah. Hatta apa? Salam dari Malaysia. Pagi-pagi buka YouTube dengar lagu kamu, terus semangat buka kerja rumah. Thank you Malaysia. Malaysia itu di scene Mobile Legends-nya lagi bagus, guys. Ada tim SRG Selangor Red Giants itu masuk grand final melawan tim Liquid Filipina. Tim Indonesia kemarin RRQ pulang dan hari ini juga Onyx akhirnya turun ke perebutan juara 3, tapi nggak apa-apa. Good luck Malaysia and Filipina. Coba PK sama Rian Arifin biar gacor. PK tuh apa, Cok? Punya Mobile Legend? Punya dong. Lah kita mau pemain. Kalau pagi biasanya sering nyanyi di mana, Mas? Di kamar mandi biasanya nyanyi kalau lagi mandi. Kalau lagi pengen nyanyi di manapun lah. Mabar boleh gendong, tapi kalau mabar sama gua nggak bisa gendong, gua nggak bisa. Ardiansyah pakai Franco ya? Enggak, gua mid laner, guys. Belum gak bareng Kak Abi lagi. Ada Abi di bawah. Abi ikut gua lagi. Abi itu salah satu saksi hidup gua juga, guys. Kelas Magis Jati, yoi. Abi itu salah satu saksi hidup gua. Kayak dulu zaman gua 2000, sama zaman masih sama Launis. Dan Launis bubar terus gua ke Jakarta sendiri. Itu gua ditemenin sama Abi. Kayak around 2018 sampai 2021. 2020 Covid lah. Pokoknya sampai Covid, ada Abi Covid itu balik ke BSD. Dan habis itu gue lost kontak lama dari 2020 kayaknya deh, atau 2021 sampai 2022, kayak setahunan lebih. Gue akhirnya alhamdulillah ada rezeki untuk lebih memperbaiki ekonomi lagi. Terus akhirnya gue telepon Abi lagi, gue tanyain, lu lagi kerja nggak, Bi, gitu, lo lagi ada kerjaan nggak gitu. Terus katanya nggak ada. Terus ya gue tawarin kayak, sini ikut gue, mau nggak, nanti begini sistemnya gini gitu. Terus kata Abi, gas, that's it, langsung Abi gas ini. Kok bisa cuman kau bang yang ke Jakarta, Kang Angger kok enggak? Iya, waktu itu sempat ada perbedaan visi misi lah, karena gue waktu itu masih muda banget, gue masih kecil, terus kayak masih egois juga. Sebenarnya sampai sekarang gue egois sih. Tapi ya waktu itu emang ada perbedaan pandangan aja. Bang, ada Kakak Setia satu, Bang, please mau screen record. Dari hari ke hari aku terus merindui
Dan aku dapat rasakan betapa hatiku sukar nak melepaskanmu. Masih star syndrome kau dulu bang? Enggak sih, gue nggak star syndrome dulu, tapi lebih ke nggak tahu aja, maksudnya nggak tahu arahnya mau kemana, terus akhirnya ya gue harus ambil keputusan gitu. Udah nggak tinggal di Ambarawa apa mas? Masih, tapi gue kebanyakan di Jakarta. Thank you Bang Maulana, you're welcome Jess, my pleasure, my pleasure. Keren suaranya Bang, thank you Kulbi. Pahit manisnya tak mungkin ku telan. Dosa apakah yang engkau lakukan? Lumpur dan berlian yang engkau sisihkan. Kesucian diri telah kau hinakan. Waduh, ini sih fans aku. Ah? Brrr. Guys, gue lagi jerawatan banget di sini guys. Kenapa ya guys? Tetap jadi dulu yang membanggakan kami ya, sayang. Kami akan selalu doa buat kamu apapun yang terjadi. Thank you. Mau pamit duluan ya, dadah, semangat terus mama school, love you. Thank you. Kayaknya gue juga bentar lagi udahan guys. Ini gue ngabisin sebatang dulu. Sebatang apa, ayo? Sebatang kara sih mas, sebatang kara. Wah, kalau nyanyi pakai soundcard pasti gacor. Iya. Makanya gue tadi harus nanya Alfo nih. Dia pakai soundcard gimana caranya? Apa harus 2 device atau gimana? Padahal dulu kau gak ngudut bang. Iya. Dulu kalau kalian tahu ya nih, ini gue mau cerita zaman SMP ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi dimana gue sekolah SMP ya guys ya. Jadi dulu zaman gue SMP, gue itu dari kelas 1 sampai kelas 3. Gue dari kelas 1 sampai gue dari kelas 1 sampai kelas 3 itu gue no smoking at all. Jadi gue sama sekali gak ngerokok. Padahal lingkungan gue kayak teman-teman gue, bahkan gue waktu itu sekolah satu kelas sama sepupu gue itu pada ngerokok, kayak jam istirahat siang pada ke kantin pada ngerokok. Dan gue di situ juga. Terus kayak mereka pada ngerokok. Dan gue enggak, gue kayak anti banget padahal karena waktu itu gue jadi vokalis band kan, kayak gue punya tanggung jawab nih di band gue punya tanggung jawab, gue harus nyanyi. Setiap gue nyanyi suaranya harus bagus, setiap gue rekaman suaranya harus maksimal gitu. That's why kenapa waktu itu gue pernah rekaman terus suaranya gak maksimal, gue dimarahin sama director vokalnya dan gue dimaki-maki dan gue nangis waktu itu. Gue inget banget gue nangis karena gue disuruh nyanyi beberapa bait doang dan gue gak bisa. Gue bener-bener kayak mentok, gue gak bisa. Terus gue dimarahin, gue nangis gue. Makanya dari situ gue menjauhi rokok lah dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Padahal teman-teman gue pada ngerokok semua. And then habis itu gue alhamdulillah. Pokoknya gue gak ngerokok sama sekali lah kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Lalu gue lulus SMP, gue sama Launis itu kontrak sama TA Pro. And then di tengah jalan kontraknya itu selesai, maksudnya berhenti kontraknya karena ada Launisnya vakum. Abis itu gue ke Jakarta sendiri, dan di Jakarta sendiri itu menguji diri gue banget, kayak gimana caranya kita harus survive di Jakarta. Dan gue itu datang ke Jakarta, ditempatkan di satu kos-kosan yang isinya itu kosong, dan gue cuma dikasih uang 800.000 dari label waktu itu. And then gue dari Lampung itu cuma bawa uang 50.000 dan itu dikasih sama mbak gue.
Terus gue dari situ, gue dari uang 800.000 itu gue beliin kasur sama kipas angin sama terminal colokan buat ngecas handphone gitu maksudnya. Dan pada waktu itu poin plusnya adalah gue ke Jakarta bawa gitar. Dari situlah gue mulai cari jalan, kayak gue kebetulan udah punya channel YouTube. Terus gue mulai cover gitar, karena waktu itu jarang banget ada orang cover gitar yang kayak gue lakuin dulu. Waktu itu cuma baru ada Triswaka, and then dulu ada namanya yang cewek tapi looknya kayak cowok tuh siapa dulu lupa gue namanya. And then habis itu gue mulailah bikin video-video pendek di YouTube. Ini kenapa Avo masih datang lagi nih? Katanya mau tidur dia. Ya dulu gue akhirnya gitaran di YouTube. Vo. Ini kopinya udah ada nih, udah datang. Thank you. Gue bikin akhirnya pada waktu itu gue dari YouTube gue yang gue bikin sendiri, gue olah sendiri, gue bikin video sendiri, gue edit sendiri, videonya gue kasih lirik segala macem. Akhirnya itu bisa ngasilin duit lah, yang akhirnya gue jadi nggak bebanin orang-orang gitu, nggak bebanin label, nggak bebanin yang lain-lain gitu. Tumben live nang, halo Kang Oskur, lagi live tadi karena ada ini eneng jadwal kerjaan. Nah habis itu yang dinding biru itu, dinding oren. Kalau dinding biru dulu ini kamar gua dulu. Nah, and then abis dari situ gue mulai bikin channel YouTube, bikin video-video di YouTube. Gue upload, akhirnya gue bisa gajian lah, gue bisa ngerasain gajian sendiri kayak sebulan 1.300.000. Karena di YouTube itu duitnya naik turun kan, sebulan 1.300.000, sebulan 3 juta, terus paling gede waktu itu sebulan 13 juta itu dari gue cover lagu. And then habis itu gue dikontrak sama TA Pro tahun 2020 gue kontrak, dan gue masih tinggal di situ, masih tinggal di kos-kosan. Terus akhirnya datanglah teman-teman gue kayak Didoy, Idris itu masuk ke TA Pro. Terus kita pindah ke apartemen. Di apartemen itu kita bayarnya bagi rata. Habis itu tahun 2022 meledaklah lagu-lagu yang gue bawain di YouTube gue. Meledak, dari situlah semuanya berubah, semuanya jadi lebih baik. Dan ya gue bisa raih apa yang gue pengen pada waktu itu, termasuk umrohin bapak ibu gue. Terus gue punya kendaraan sendiri, terus banyak lah, alhamdulillah. Turning pointnya di situ, maksudnya titik baliknya di situ. Habis itu ya alhamdulillah sampai sekarang. That's why gue nggak pernah takut jatuh bangun gitu. Gue nggak pernah takut jatuh bangun, meskipun dibilang kepikiran, pasti kepikiran, tapi gue nggak pernah takut. Kayak gue tahu someday gue akan begini, gue pasti akan bisa begini. Kayak gue akan rilis 1000 lagu, gak mungkin dari 1000 lagu itu nggak ada yang naik gitu. Dari situ, that's why gue terus menjaga api gue untuk bermain musik, api gue buat bikin lagu. Dan ya setelah meledaknya Skarege pun kita juga ada gejolak kanan kiri. Sempat bikin gue down, tapi akhirnya gue bisa menjaga diri gue supaya bisa tetap menyala apinya. Habis itu ya itu bertahan sampai sekarang, sampai akhirnya gue banyak banget ngelewatin masa-masa yang ada beberapa keputusan yang bukan gue sesalin, tapi kayak harusnya itu nggak terjadi gitu. Tapi ini bukan tentang asmara ya, ini tentang karir. Kalau tentang asmara semuanya emang harus terjadi. Nah kalau tentang karir tuh ada beberapa part yang bikin gue kayak mikir, harusnya padahal dulu nggak begitu tuh gitu. Harusnya dulu sayang banget digituin, harusnya ini bisa begini gitu. Tapi kalau gue terus berlarut-larut di situ, gue nggak akan bisa step up gitu. Gue nggak akan bisa lebih naik satu tangga lagi. Jadi gue jadiin itu pelajaran, pengalaman untuk terus melaju sampai sekarang. Dan mudah-mudahan sampai nantilah. Karena gue juga udah siapin lagu-lagu lagi guys. Gue udah siapin lagu-lagu lagi, kayak termasuk yang udah rilis kan Tahalu lagi. Habis itu masih ada sekitar 4 atau 5 lagu lagi yang masih gue siapin. So teman-teman, semoga kalian betah nunggunya, karena gue semangat banget sekarang ini. Gue lebih kayak gue akhirnya bisa bermusik tanpa pressure guys.
Sebenarnya itu yang gue harapin dari dulu, karena gue dari dulu mulai main musik tuh gue nggak ada pressure apapun gitu. Sebelum gue rame-rame kayak kemarin itu, gue itu main musik bener-bener no pressure. Kayak gue upload lagu nggak harus naik sekarang, nggak harus naik hari ini upload besok harus boom gitu. Nah waktu itu gue masih kepikiran itu, dan sekarang gue sudah tidak ada pikiran itu. Terus karena gue akhirnya bisa ngebalikin sekarang ini, momen-momen sekarang ini itu gue ngebalikin semangat gue ketika gue bermusik di tahun 2020 sampai 2022 gitu, dimana gue bermusik pakai hati gue, pakai maunya gue gitu, dan itu bikin gue nyaman. Meskipun ya kita semua tahu lah, gue kalau rilis Skarege itu pasti viewsnya lebih banyak banget gitu, tapi kenapa gue stop, karena Skarege itu kadang juga ngasih gue pressure banget, kayak belum bisa nih gitu. Jadi sekarang gue lebih fokus buat main musik, gue lebih fokus buat terus membesarkan api bermusik gue. Please panjangin lagi rambutnya. Iya, ini kan nggak lagi cukur gue lagi live ini, bukan lagi cukur. Soalnya kalau lagi cukur nggak boleh gue komen gitu. Terus gue jadi salam dari Malaysia, semangat, thank you so much. Memang merintis karir itu harus jatuh bangun dulu, Mas Lana, sukses terus Mas Lana, amin, thank you. Oh ya, gue juga mau cerita nih. Pada waktu itu gue udah mengalami fase dimana gue bener-bener dipuja-puja sama orang. Gue bener-bener istilahnya itu yang tadi gue bilang, gue upload video malam ini, besoknya bisa langsung trending gitu. Tapi ternyata gue bukan mengecilkan support teman-teman semua ya pada waktu itu ya, tapi ternyata mungkin guanya yang kurang bersyukur, atau guanya yang malah kurang menerima support itu, karena support itu kadang dibarengin sama kemauan orang yang nggak bisa terus-terusan gue ikutin gitu. Ya mungkin itu harusnya sebagai public figure tuh gue harus begitu kali ya, mengikuti apa maunya pasar, apa maunya fans gitu. Tapi gue akhirnya berpikir kayak, kalau gue harus jadi people pleaser, gue harus terus ngikutin omongan orang, kayaknya gue nggak bisa gitu. Kayaknya takutnya guanya yang kalah gitu. Jadi lebih baik gue berjalan lagi, gue rintis lagi dari awal lagi, mulai lagi dari nol. Tapi gue akan mengumpulkan orang-orang yang memang bisa untuk gue andalkan, bisa untuk gue tandain bahwasanya apapun yang terjadi pasti mereka bakalan ada gitu. Dan alhamdulillah itu masih berproses sampai sekarang. Kamu undang kamu budget berapa kira-kira ya? Bisa langsung tanya di nomor yang ada di Instagramku aja. Sekarang cerita tentang asmara dong. Kalian mau cerita tentang asmara dimulai dari mana nih? Itu aja dulu deh. No offense ya, tapi no offense, gak ada yang boleh tersinggung ya. Kalau kalian pada dengerin cerita gua, gak ada yang boleh tersinggung, karena takutnya apa yang dari gua itu menyinggung kalian semua gitu. Lama ndak live ya kamu? Yes. Dari mana tuh? Pipinya juga semangat berkembang tuh. Yoi. Dari Osing Deles. Oke. Kalau dari Osing Deles berarti di Osing Deles itu posisinya adalah, pertama kali gue ke Osing Deles tuh gue masih, tapi ini ya, gue nggak gue by kejadian aja ya, gue nggak mau nyebut nama ya, karena takutnya yang disebut namanya nggak berkenan. Waktu itu gue masih ada hubungan sama orang. Waktu pertama-tama di Osing Deles itu gue masih ada hubungan sama seseorang. Dan kalaupun kalian mau berspekulasi, please banget jangan diketik ya, please banget jangan diketik, karena takut keucap dari gue.
Di situ gue masih ada hubungan sama seseorang, and then setelah gue meledak, kayaknya gue di Dermaga Biru atau sebelum Dermaga Biru. Gue inget banget lagunya itu di titik lagu Relaku Mengalah. Lagu Relaku Mengalah itu posisinya gue udah selesai sama orang ini gitu, dan selesainya juga kurang enak karena posisinya waktu itu ya begitulah, kurang mengenakan buat gue. And then habis itu, setelah dari situ gue kosong cukup lama dan kalian mungkin lihat perjalanannya di Osing Deles itu, dari Osing Deles sampai akhirnya gue rilis lagu Satu Rasa Cinta lah pokoknya. Itu gue kosong dulu di situ. Terus waktu itu ya yang ada adalah, karena gue nggak kemana-mana pada waktu itu, yang ada adalah gue setiap hampir sebulan sekali gue itu ketemunya sama anak-anak yang ada di Osing Deles itu. Nah, setelah ketemu dengan anak-anak yang ada di Osing Deles itu, akhirnya ada yang beberapa kali memang kita lebih banyak ketemunya gitu. Kadang tuh di Osing Deles itu ketemunya kadang ada yang satu cuma di acaranya doang, pas syutingan doang, ada yang sebelum sama setelahnya itu juga ketemu gitu. Nah, terus banyak ngobrolnya juga di situ, and then sampai akhirnya di 2023, gue inget 2023 terus pas rilis Satu Rasa Cinta versi Skarege. Nah, itu di situ akhirnya mulai kayak iya udahlah gitu, saya dia dijalanin gitu. Nah, dari situ, and then habis itu gue nggak kemana-mana lagi dari 2023 sampai 2024 akhir. Iya, kayaknya sih 2024 akhir kali ya. Gitu sih, gue nggak banyak sih ceritanya. Kebanyakan cinlok bang. Ada perbedaan nih. Ada perbedaan, gue nggak tahu ya bedanya apa antara cinlok sama pepatah Jawa, cinta jalaran tresno jalaran soko kulino gitu. Cinta karena terbiasa gitu, paham gak sih? Karena kamu, kalau lu kebiasaan sama orang ini gitu, bisa jadi itu cinta gitu, bisa jadi lu jatuh cinta gitu. Dan akhirnya ketika lama nggak bersama lagi, lama nggak bareng lagi, itu bisa berkurang gitu menurut gua gitu rasa cintanya. And then ya yang gue alamin sih gitu ya kebanyakan. Tapi gue tuh nggak selalu gue kerja sama orang bareng terus gue jatuh cinta tuh nggak. Kalaupun ada titik kerja bareng terus suka, ada gitu. Tapi kalau sampai cinta, sampai kayak ngejar-ngejar, itu nggak semuanya sih kata gue. Iya gitu sih. Abis itu ya selesai, terus gue mulai fokus lagi. Terus ya gue kan akhirnya juga kenal sosok-sosok baru lagi sampai sekarang gitu. Alisa ya. Nah, termasuk Alisa itu gue kenapa pada waktu itu pas gue duet sama Alisa, terus Alisa itu dibully banget sama orang-orang, dibilang dia ngerebut gue lah, dibilang gue jadi pacaran sama Alisa lah, padahal itu semua nggak ada yang terjadi gitu. Kayak gue sama Alisa ya pure kerja, gue pure berkarya, gue punya lagu, gue pengen duetin sama Alisa gitu. Dan udah, setelah selesai duet, sekarang Alisa juga lagi nyiapin singlenya, dan tinggal gue nanti yang akan ke Malaysia buat duet lagi gitu. Tapi pada waktu itu ya namanya netizen ya, kita juga nggak bisa mengontrol juga. But so far gue udah terima resikonya lah gitu. Lana, tanggapan Alisa gimana ketika dihujat masa bodoh ya? Alisa nggak masa bodoh juga sih. Ada momen dimana Alisa itu juga sedih, maksudnya kayak kenapa ya gue dihujat. Terus ibunya juga sama nanyain ke gue. Ibunya nanyain ke gue kayak ini gimana ya Maulana gitu. Terus gue cuma bisa nguatin mereka gitu, karena netizennya itu berbatu gitu. Banyak orang yang ketutup. Makanya gue waktu itu sempat, mulut gue itu jahat banget. Mulut gue sempat jahat banget, kayak lu pada ketutup apa sih sampai nyampe gitu kata-kata kayak gitu.
mulut gue sempet jahat banget lah gitu, yang akhirnya gue tambah banyak nih, pembenci gue banyak banget nih. Ditambahkan waktu itu emang gue lagi baru-barunya gue selesai hubungannya gitu. Tapi ya Alisa udah gak apa-apa, dan Alisa itu lebih muda juga daripada gue. Alisa itu paling muda yang pernah gue ajak kerjasama kalau nggak salah ya. Tapi dia wise, dia bijaksana, dia tahu cara harus ngeresponnya gitu. Ya kenapa ya orang-orang pada nggak terima kenyataan banget itu yang kadang bikin gue heran gitu. Makanya gue duet sama siapa aja kayak dibilang kayak starboy lah apalah, tapi maksudnya kayak gue itu cuma duet loh, gue bukan nyari jodoh gitu. Kalau mau nyari jodoh ada acara Take Me Out guys, itu buat cari jodoh gitu. Mau sama ini udah berapa lama ya? Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Terus iya gue nggak tahu ya, mungkin gue pada waktu itu posisinya juga lagi banyak tertekan banget, apalagi mulut-mulut netizen kayak gitu. Makanya gue sebenarnya waktu itu ya gitulah, intinya emang udah nggak sejalan guys, kayak guanya juga nggak bisa gitu. Jadi terkenal sekarang berkat Lana. Enggak juga, itu mau usaha dia, udah urusan masing-masing kalau itu. Nah, siapa dong? Aku lagi hamil. Halo, Desi Arianti. Sekarang sama siapa, Mas? Sama aku. Sama sore ini sekarang. Kalung bagus beli di mana? Ini mah dikasih nih. Sekarang gue sama siapa gue nggak mau ngasih tahu. Jadi pelajaran aja guys. Gue tuh udah akhirnya banyak hal yang gue pelajarin ya. Jangan apa-apa diupload, jangan apa-apa di ini ke publik. Sama aku, yes, tuh ada tuh. Jangan mas, jangan di spill. No face no case, betul. Jadi ya gue sekarang lebih milih kayak ngalir, semuanya ngalir. Gue cuma pengen fokus main musik di sosial media gue dan di katalog gue dan di digital yang seluas-luasnya ini. Gue sudah tidak mau lagi cita-citaan lagi, karena itu sangat berat sekali. Patah hati aku mas. Kenapa sih kalian pada patah hati? Maksudnya sedalam apa gitu? Maksudnya tapi ini bener-bener ya, no offense, maksudnya jangan ada yang tersinggung ya. Tapi ini pertanyaan gue bener-bener yang kadang bikin gue bertanya-tanya banget adalah, emang kalian memasukkan hubungan orang lain ke kehidupan kalian tuh sedalam apa sih gitu? Paham gak sih? Kayak sedalam apa ya gitu sampai gitu. Padahal kalau dari guanya kayak ya kalau emang udah gak sejalan udah gitu. Paham gak sih? Kalau memang udah gak bisa dilanjut, udah gak sejalan, udah sama-sama nerima gitu. Namanya juga fans bang, gak boleh gitu. Iya tapi maksudnya gua itu pertanyaan terbesar gua. Maksudnya masa gua gak boleh nanya sih, maksudnya sedalam mana, sampai mana sih kok sampai sebegitunya gitu. Itu kan pertanyaan gue, pertanyaan awam. Gue sebagai orang yang ekspektasi mereka terlalu tinggi. Mungkin itu bener, tapi kan maksudnya bukannya kita ya, ini gue nggak mau menjadi menggurui atau gimana, tapi maksudnya kayak
kita sebagai manusia bukannya tahu ya, maksudnya nggak semuanya itu sesuai harapan kita, tahu nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Gitu loh. Iya paham mas, jodoh ada waktunya. Move on, netizen susah untuk dipuaskan, betul. Kalau begitu keadaannya berarti mas Mas request lagu aja lah, udah malam guys, udah jam 12 guys. Masih sering duet? Enggak, udah nggak pernah, nggak ada lagi. Mas pamit dulu ya, udah ngantuk. Bye Mas Lana, good night and good sleep. Thank you, good night. Sekarang keren dan terkenal, alhamdulillah. Emang harus gitu gak sih guys? Manusia hidup itu berproses guys. Ada yang prosesnya langsung dar gini, terus habis itu begini, terus nanti baru ada jejaknya lagi. Ada yang begini, turun dulu, habis itu begini, terus habis itu begini, terus begini, terus begini lagi gitu. Trauma duet kah? Enggak sih. Gue nggak ada trauma duet. Buktinya gue dua duet lagi sama Avolia nih. Tapi intensinya beda itu beda gitu. Niatnya beda dan cukup menyenangkan bisa duet sama penyanyi lain lagi. Gitu loh. Mas BB nya sekarang berapa? Belum tahu nih, belum ngecek lagi nih, tapi ini gede banget. Kak sekarang International Girlfriend Day lu. Ya kah? Happy International Girlfriend Day for my lovely girlfriend and my cutie girl. Ya intinya kalau dari gue lagi mau fokus berkarya guys. Gue mau mencoba menutup jejak-jejak yang ada dengan karya-karya yang gue punya. Dan gue juga lagi berusaha untuk melebarkan sayap lebih lebar lagi. Yang pastinya prosesnya pasti akan panjang, tapi mudah-mudahan kita semua bisa bertahan sampai prosesnya nanti mencapai tujuannya gitu. Amin. Amin. Masuk Mas Sorry ini, thank you Mas sudah bantu gua untuk berproses. Dan tungguin terus karena gue lagi menyiapkan sesuatu yang besar juga. Selain single-single itu nanti akan ada konsep live terbaru yang lagi gua bentuk, lagi gua kumpulin orang-orangnya, lagi gua usahakan semaksimal mungkin untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman kalian semuanya. Gitu maksudnya. So thank you so much guys. Semoga kalian semua enjoy dengan single terbaru yang berjudul Tak Halu Lagi. Dan semoga lagu Tak Halu Lagi nih maknanya bagus loh guys. Maksudnya kayak semoga bukan perihal jodoh aja gitu yang gak halu lagi gitu, tapi semoga ini perihal semuanya, perihal kesuksesan, perihal lagi pengen sesuatu, perihal apapun yang kita mau gitu, mudah-mudahan gak halu lagi gitu. Dan refnya itu kayak lirik kamulah yang aku tunggu-tunggu gitu, itu ref yang bisa menjurus kemana-mana. Entah itu kamu yang ditunggu-tunggu itu tentang seorang kekasih, entah yang lagi pengen punya momongan bisa segera dikasih momongan, bisa dirayakan dengan lagu Tak Halu Lagi. Atau entah yang mungkin bisnisnya lagi turun terus tiba-tiba ada titik balik yang bikin bisnisnya naik banget, itu akhirnya kamulah yang aku tunggu-tunggu. And then ada yang mungkin pengen banget beli kendaraan
Terus tiba-tiba alhamdulillah ada rezeki dari manapun, ada duit segepok masuk ke nomor rekening kita. Terus akhirnya bisa beli kendaraan itu. Ya itu kamulah yang aku tunggu-tunggu gitu. Beli baju di maulana.merch gitu. Jadi ya lagu ini mudah-mudahan memberikan kesan yang positif lah untuk kita semua. Dan mudah-mudahan teman-teman gak bosan buat dengerin dan tungguin terus karya-karya terbaruku. Sama yang paling penting semoga bisa ketemu aku dan itu gak halu lagi gitu. Thank you teman-teman semuanya. Ini udah jam 12:04. Mudah-mudahan teman-teman sehat terus, bahagia terus, dan selamat istirahat untuk teman-teman semuanya. I love you guys. Thank you. Udah ya guys, besok lagi.